Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Ketemu lagi teman-teman dengan Jiwa Tua 2. Kali ini saya mau membagikan sesuatu hal yang berkaitan dengan alam semesta. Kita mungkin pernah pada saat kita naik gunung atau kita jalan atau apapun, pasti kita lelah, dimana kadang air minum sudah habis pada saat entah naik bukit atau jalan kaki. Air minum habis, badan capek segala macam. Ternyata setelah saya pelajari dan saya juga sudah menerapkan hal itu. Pada saat kita lelah, kita capek di alam terbuka ya, maksudnya bisa di hutan, bisa di mana saja, pokoknya alam. Ternyata alam itu selalu siap sedia memberikan kita itu energi. Selalu siap sedia memberikan kita energi, selalu siap untuk mereplace energi kita agar tetap tetap kuat. Nah, gimana caranya? Mari kita ikuti penjelasannya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Tadi di pembuka kan sudah saya sampaikan alam itu akan memberikan kita energi. Tapi ini kembali lagi nanti kepada seberapa kita percaya dengan alam akan membantu kita. Kalau kita nggak percaya ya udah fail, nggak bisa lah ya. Jadi gini, saya mau cerita satu pengalaman. Waktu itu saya naik ke lereng Gunung Salak. Naik ke lereng Gunung Salak. Waktu itu saya mau ke situs Caloba. Situs Caloba itu salah satu situs megalitikum yang konon adalah salah satu tempat persinggahan juga dari Prabu Siliwangi. Tapi itu nanti saya bahas sendiri di konten selanjutnya. Jadi gini, waktu itu saya jalan berdua dengan teman. Itu saya cuman modal air mineral gelas itu cuman dua. Kita jalan naik lereng itu ke situs itu badan udah capek, sudah lelah, sudah apapun itu. Air minum 2 gelas itu diminum semua sama teman saya akhirnya, karena fisik dia lebih besar tapi tenaga dia ya lebih inilah ya, lebih kecil daripada saya tenaganya. Mana dia udah nggak kuat, saya masih kuat. Waktu itu masih kuat, tenggorokan juga tidak kering sama sekali. Kita naik, tapi pada satu titik itu saya ngerasa capek banget. Terus saya jadi ingat sama apa yang pernah saya dapat. Nah, akhirnya saya berpikiran saya berpikiran untuk mempraktekkan. Saya praktekkan, udah. Akhirnya di situ ada pohon besar, namanya di lereng gunung itu kan pasti ada pohon besar. Dan pertama saya pegang pohonnya, jadi misal ini pohon, saya pegang. Dalam hati saya bilang, saya mohon izin untuk memakai energi yang ada di pohon ini. Nah, saya pegang pohon ini sekitar 1 menit. 1 menit saya diam,
Dan ini aneh sebenarnya, tiba-tiba apa yang saya rasakan, lelah, capek, segala macam itu tiba-tiba fresh. Saya seger lagi. Saya sengaja nggak bilang teknik ini ke teman saya kan, karena ya waktu itu saya udah gondok, masa air 2 gelas dihabiskan semua gitu kan. Udah jalan lagi, udah di hampir kurang seperempat jalan lagi, udah mau sampai itu tempat. Saya ngerasa capek lagi, udah di situ nggak ada pohon besar ya, pohon kecil-kecil lah. Akhirnya saya jongkok, tangan saya itu saya pegang tanahnya, saya dalam hati ini mengucapkan hal yang sama seperti tadi. Saya diam sejenak 1 menit, nggak ada efeknya. Oke, 1 menit hanya ya mungkin hampir di 2 menit hanya badan fresh lagi, naik, udah seger. Nah, itu pengalaman pertama saya di gunung. Yang kedua itu saya lupa ada di mana, cuman saya itu lelah. Cuman di situ akhirnya saya mau coba waktu itu, bagaimana dengan air gitu kan, air di pinggir sungai waktu itu. Saking capeknya, ya sungainya nggak gitu besar lah, tangan saya masukkan ke sungai itu, kan ngalir tuh, sungainya ngalir kecil gitu kan. Sama saya lakukan seperti itu, sama. Saya diam, saya meminta sedikit energi dari air yang mengalir tadi. Ajaib menurut saya sih, tiba-tiba badan saya segar, udah siap untuk jalan lagi. Udah. Nah, yang di sini yang menjadikan pelajaran bagi saya itu bukan mengenai hal metafisika atau apapun itu, tidak sih, tapi lebih ke pelajaran utama buat saya adalah alam itu kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, alam itu pasti akan memberikan tanpa imbalan apapun. Seperti tadi, yang pertama saya pegang pohon, yang kedua saya pegang tanah, yang ketiga saya pegang air, dan ada satu lagi, api. Api itu bisa memberikan kita energi juga. Jadi caranya mungkin kalau ini korek ya, koreknya lah. Nah ini gini, tangan kita dekatkan di sini, ya, agak deket, jangan deket-deket, nanti ini kena apinya panas. Ini sama, kita ngucap seperti itu, kita mengucapkan seperti itu, ya akhirnya bisa masuk. Bahkan udara pun juga sama, kita di lapangan terbuka kan, ya kita diam, kita hirup udara, kita ngomong seperti itu, yakin energi kita pasti akan kembali. Karena kalau kita lihat film Avatar itu ya kan ada airbender, terus waterbender, segala macam, pokoknya yang itu istilahnya apa saya lupa. Elemen ada elemen air, api, tanah, udara, dan beberapa. Ternyata elemen itu adalah elemen yang memberikan kita energi, bisa memberikan kita suatu energi untuk kita serap dan kita pakai. Oke, itu dulu penjelasan cerita dari channel Jiwa Tua mengenai bagaimana caranya menarik energi dari alam semesta. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2, dan jika bermanfaat bisa like dan
subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Salam.